Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kesehatan hingga bisa berkumpul pada acara hari ini, membahas tentang menulis generasi sukses milenial zaman now. Jadi bagaimana kita menjadi seorang penulis generasi milenial zaman sekarang yang sukses dalam bidang literasi menulis, menjadi seorang penulis. Jadi ada beberapa kunci di mana sukses generasi milenial zaman sekarang. Generasi milenial itu ya generasi yang jarang sekali gitu yang mengatakan ya hanya sebuah pekerjaan, atau generasi yang milenial itu selalu yang bersikap reseptif gitu ketika merespon alasan-alasan positif gitu, sama seperti generasi yang lainnya. Generasi milenial itu memiliki sikap yang nilai dan ciri khas tersendiri gitu, karena mereka selalu terbuka akan perbaikan gitu, kayak inovasi dan juga umpan balik gitu. Mereka itu akan mengejar suatu hal yang ketika mereka itu memiliki alasan atau tujuan yang kuat. Mereka mencari tujuan akhir gitu. Ya sama halnya seperti generasi yang lainnya, kayak kompetensi, integritas, visi, atau memaksimalkan kinerja pribadi, juga kinerja profesional, keadilan, pemerataan hukum, juga makna gitu. Dan jadi menjadi bagian dari perubahan teknologi itu membuat generasi milenial itu menyadari bahwa mereka itu memiliki peluang untuk mendapatkan itu semua gitu. Nah, mereka hanya melakukan dengan cara yang berbeda, ya sesuai dengan profil generasi milenial gitu, yang berpendidikan tinggi gitu, ya percaya diri, cerdas, teknologi, ambisius gitu. Dan saat ini bisa dilihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang startup yang maju gitu di bawah kepemimpinan generasi milenial gitu. Kita juga bisa mengambil kunci kesuksesan dari generasi milenial. Ya kira-kira mungkin kunci sukses ini ya akan berhasil gitu jika apabila kita memiliki keinginan, kita memiliki usaha, dan memiliki semangat seperti generasi milenial yang sukses seperti zaman sekarang. Itu yang pertama, generasi milenial mencari lebih dari sekedar gaji, di mana generasi milenial ini tidak lagi memikirkan keseimbangan kehidupan kerja. Mereka hanya berpikir tentang istilah kehidupan. Mereka mengerti itu berharga, dan mereka ingin berada pada tahap yang tetap lebih tinggi dan tetap mengorbankan kebahagiaan dan tujuan mereka. Mereka tidak hanya mengumpulkan hal-hal tetapi juga pengalaman. Mereka paham bahwa uang itu hanyalah alat, bukan tujuan akhir gitu ya. Itu membuat generasi milenial itu menomorsatukan kebahagiaan sebagai hal utama, ya bukan uang. Ya di tangan generasi milenial itu ya seperti karir gitu, yang berubah dari transaksi pasar yang sederhana menjadi transaksi sosial gitu. Nah, ini kunci sukses dari generasi milenial yang pertama gitu. Nah, yang kedua itu generasi milenial yang selalu membuka diri untuk belajar, di mana kunci kesuksesan dari generasi milenial ini mereka selalu membuka diri gitu untuk belajar. Generasi milenial generasi yang fleksibel gitu, yang penuh dengan inovasi. Mereka sadar bahwa pengetahuan dan pengalaman itu merupakan proses perjalanan seumur hidup gitu. Mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru gitu. Mereka selalu mencoba cara dan juga model baru untuk meningkatkan kemampuan. Ya rata-rata lah mereka memiliki kemampuan itu gitu. Ya generasi milenial ini suka menghabiskan waktunya untuk membaca buku gitu, mendengarkan podcast gitu, atau menghadiri acara-acara, mengambil bagian dari seminar atau kursus belajar online gitu, serta memberi nuansa baru gitu pada latar belakang keahlian mereka gitu. Jadi generasi milenial ini salah satu generasi yang paling berbakat gitu, yang dapat mengakses informasi yang
tidak tertandingi gitu, juga memiliki kreativitas tinggi gitu. Mungkin itu alasan mengapa mereka merangkul dan mencari bimbingan atau mentoring yang lebih dari generasi lainnya gitu. Nah, pada pemimpin itu perlu meluangkan waktu untuk memaparkan jalur pertumbuhan yang dinamis gitu, yang terus mengembangkan potensi yang penuh gitu yang dimiliki para milenial gitu, dengan memberikan bimbingan kepada milenial gitu, memimpin jalannya masa depan gitu. Nah, pemimpin itu tidak hanya memaksimalkan tenaga kerja yang berbakat gitu, tapi mereka juga mendapatkan orang-orang yang loyal gitu. Nah, yang ketiga itu generasi milenial yang merangkul transparansi untuk melakukan, di mana kunci sukses dari generasi milenial itu merangkul transparansi untuk melakukannya gitu. Generasi milenial itu generasi yang dibombardir oleh banyaknya iklan besar-besaran dan juga modern. Mereka tidak suka dengan cara tradisional yang terlalu bertele-tele gitu. Ya, karena mereka ingin hidup dan juga bekerja berdasarkan nilai-nilai mereka gitu. Mereka juga melakukan transparansi itu mengharapkan adanya transparansi dalam semua fakta dan juga struktur. Mereka juga memilih perusahaan yang dipenuhi dengan semangat, rasa inklusi, juga mereka memiliki motivasi yang jelas juga. Jadi sangat loyal gitu dengan apa yang mereka percayai gitu. Mereka dapat mengikuti sampai akhir selama mereka itu mengetahui alasannya dengan benar, ya mungkin dengan jelas juga. Nah, kemampuan mereka itu untuk mendefinisikan nilai-nilai inti gitu. Ya, inilah yang membuat mereka itu berjalan dari jalur kesuksesan dengan lancar gitu. Nah, yang keempat itu ada generasi milenial yang berani mengambil resiko, di mana kunci sukses dari generasi milenial ini, mereka berani mengambil resiko. Para milenial ini memiliki impian untuk pindah ke kota lain. Nah, di situ bergabung dengan perusahaan yang startup gitu, yang apa ya, membentuk komunitas baru gitu ya, menjelajahi hal-hal baru, bahkan melampaui batasan-batasan yang ada gitu. Nah, generasi milenial ini tidak takut untuk mengambil resiko atau membuat kesalahan, karena mereka itu menilai bahwa kesalahan itu pelajaran berharga dan mereka itu butuh untuk kesuksesan mereka gitu. Nah, pengalaman itu ya sangat berharga gitu, karena dapat membawa kesuksesan bagi generasi milenial. Ya, beranggapan bahwa kegagalan itu mendorong introspeksi gitu, menciptakan kekuatan atau kesiapsiagaan, dan itu merupakan faktor terbesar yang mempercepat karir dan kemampuan generasi milenial gitu untuk memimpin gitu. Jadi bagaimana dengan kalian semua gitu? Apa kalian cukup berani mengambil risiko? Dan yang kelima, lanjut, itu generasi milenial yang merupakan orang-orang yang baik gitu. Kayak kunci sukses generasi milenial itu memiliki kebaikan hati, dimana dikarenakan mereka itu mengalami kayak dibully gitu dari berbagai generasi di atasnya gitu. Nah, sehingga ketika dewasa, generasi milenial itu ingin membalikan tren itu dengan membangun teman-temannya melalui manajemen dan sikap positif gitu. Mereka itu peduli dengan pekerjaan, kesehatan, termasuk dengan kesejahteraan fisik, spiritual, dan juga mental orang lain gitu. Dan generasi milenial itu melatih diri gitu untuk mengikuti kepemimpinan positif. Mereka itu generasi yang baik dan suportif. Mereka itu terbukti bahwa kebaikan itu membuat mereka berhasil gitu. Yaitu kunci kesuksesan milenial gitu, yang menjadi atau membuat kita itu lebih semangat gitu, dan membuat contoh lah gitu, buat contoh dan sebagai acuan kita gitu. Ternyata generasi milenial itu generasi yang hebat, sekalipun mereka sering dicap sebagai generasi yang malas, ya nyatanya mereka itu orang-orang yang tidak takut untuk mengambil resiko gitu dalam memperjuangkan apa yang menjadi tujuan mereka gitu. Ya, mereka bersemangat, terbuka juga, baik hati juga gitu. Jadi kita jika ingin sukses menulis, yaitu siapa yang tidak mau sukses dalam menulis gitu, ya tentu sebuah prestasi yang tersendiri gitu. Nah, kita harus contoh semangat dari generasi milenial yang punya prinsip, punya sikap seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita sukses menulis itu terkandung suatu kesemangatan, keinginan, prinsip, dan tujuan, di mana kepuasan batin bagi
sang penulis gitu. Saya sendiri seringkali termotivasi untuk terus menulis ketika menuai kesuksesan dari apa yang telah saya tulis gitu. Tapi saya sadar saya bukan apa-apa dan tidak bermaksud untuk menggurui. Dalam hal ini saya hanya merasa tergelitik gitu untuk sekedar berbagi pengalaman gitu. Saya mengurangi hal-hal yang mungkin pribadi, hal-hal pribadi gitu, tapi di sini saya terbuka untuk kebutuhan bersama, literasi bersama gitu dalam dunia kepenulisan. Dan di situ saya mengarungi dunia penulisan, dimana bukan teoritis tapi lebih kepada berbagi fakta gitu. Nah, jadi apa yang saya paparkan dan hasil pengalaman saya gitu selama beberapa tahun dalam menekuni hobi menulis. Nah, sebelum berpanjang lebar untuk mengulas bagaimana kunci sukses menulis, nah itu saya ingin menetapkan terlebih dahulu bingkai kesuksesan yang saya maksud. Simpel saja, saya menggunakan standar definisi dari Kamus Bahasa Indonesia yang mengartikan sukses sepakat gitu. Salaman dulu baru kesepakatan gitu, kayak perjanjian gitu. Arti sukses itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berhasil, beruntung, dan berbicara sukses yang berarti itu berhasil ya atau beruntung gitu. Maka saya hanya akan berbagi pengalaman berhubungan dengan berhasil dan juga beruntung, ya entah itu berhasil menarik minat baca orang lain atau beruntung karena mendapatkan buku gratis atau honor tulisan gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi tambahan kalian, bayaran kalian gitu, bisa buat uang kuliah kalian gitu. Nah, jadi langsung saja, bagaimana langkah-langkah sukses untuk menjadi seorang penulis. Mungkin kalian bisa termotivasi dari apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama itu ada niat. Niat itu bukan basa-basi, tapi ini pengalaman pribadi. Segala sesuatu yang dimulai dari niat itu ungkapan dari perbuatan yang tergantung dari niat gitu. Karena pertama kali saya meniatkan untuk memulai menulis itu setelah mendapatkan motivasi dari senior saya di penulis profesional itu. Jadi apa yang sudah kamu lakukan setelah kamu diangkat jadi apa yang telah kamu inginkan, dan di situ kalian banyak bersyukur, nikmati proses gitu. Nah, jadi singkat cerita, karena motivasi itu mulai meniatkan untuk menulis. Saya niatkan menulis itu untuk menanamkan sukses yang akan dituai sesuai dengan waktu yang tepat gitu. Tidak lama setelah itu saya memulai menulis di blog, web organisasi gitu atau pimpinan, dan mengirim tulisan ke beberapa media gitu. Ya, apakah saya sudah memanen apa yang saya tanam gitu. Nah, sebagainya tulisan yang saya tulis di situs organisasi itu sempat membuat sempat pernah dikritik gitu. Jadi itu sangat berkesan sekali bagi saya, dan itu menjadi penyemangat saya. Nah, yang kedua itu kalian mulai dari apa yang paling kecil. Ya, banyak orang yang memiliki mimpi yang besar, tapi mimpi yang tidak pernah terrealisasi karena terbawa angan menulis yang terlalu yang terlalu berharap gimana gitu. Jadi berlaku juga dalam dunia menulis. Dalam hal ini saya itu teringat gimana dosen-dosen saya, guru-guru saya yang memberikan saya semangat. Nah, sampai sekarang saya ingat terus kata-kata itu. Nah, kebetulan beliau juga cukup produktif saat menulis gitu, dan selalu memberikan semangat gitu, memulai hal-hal yang baru gitu, yang lebih kreatif, lebih aktif. Dan yang ketiga, mungkin kalian harus pede gitu. Kebanyakan penulis pemula itu harus pede dulu gitu. Nah, hasil karyanya itu harus pede dulu lah gitu. Punya punya persiapan, pede, percaya diri gitu. Untuk kasus ini ya saya punya pengalaman lucu gitu. Ada beberapa waktu yang lalu ya sempat ngobrol dengan keluarga saya gitu. Saya berpesan begini-gini, saya ingin ini, tapi mereka menertawakan saya gitu. Tapi pada akhirnya setelah saya memperoleh apa yang saya inginkan, mereka ya cukup mendukung saya gitu, membuat
eh, saya lebih semangat lagi gitu. Dan mereka juga tidak menyangka hal itu gitu, tapi ya gimana lagi gitu. Nah, yang keempat, kalian buat judul yang kayak judul yang booming gitu, bikin judul yang orang-orang itu bikin penasaran, tapi saya akui kurang ahli dalam masalah ini, tapi masih harus banyak belajar. Tapi beberapa tulisan saya ternyata berhasil gitu untuk membuat orang itu penasaran. Ada beberapa pembaca yang sempat mengatakan tentang tulisan saya di media cetak gitu ya, berjudul yang mudah diingat orang gitu. Yang kedua itu judulnya itu tidak lebih dari 6 kata, jadi sangat mudah diingat dan tidak bisa dilupakan gitu. Dan yang kelima itu selalu menulis, dan ide selalu ditulis, jangan pernah menunda-nunda. Ya, beberapa orang yang ditemui dari beberapa karakter ya yang lebih peduli dalam mengabadikan sebuah gagasan yang fresh itu, ya intinya jangan biarkan gagasan itu menguap karena waktu gitu. Saya sendiri seringkali mencatat gagasan di mana saya sempat supaya tidak menguap gitu. Kadang saya ketik atau simpan di flashdisk, atau waktu luang saya langsung selesaikan sampai jadi sebuah tulisan ya. Kadang malah saya tidak sempat gitu ceroboh gitu, saya catat di status Facebook pernah, atau beberapa kali rekan saya punya blog malah menulis perjalanan aktivitas sehari-hari gitu di blog teman-teman saya gitu. Nah ya, saya cukup enjoy gitu untuk melakukan aktivitas menulis ini gitu. Pokoknya tetap semangat dalam menulis. Dan di sini mungkin ada beberapa cara untuk sukses menjadi seorang penulis terkenal, di mana menjadi seorang penulis itu salah satu impian yang diidam-idamkan oleh banyak orang yang gemar menuangkan ide dan juga pikiran dalam sebuah kata-kata gitu. Ya, tidak sedikit juga impian menjadi seorang penulis terkenal itu dimiliki oleh mereka gitu yang suka membaca atau ingin menjadi seorang penulis favorit gitu. Tapi kalian salah satu orang yang bercita-cita untuk menjadi seorang penulis yang terkenal dan juga memiliki karya yang disukai oleh banyak orang. Dan teruskan membaca, dan karena itu menjadi referensi bagi kita untuk menulis. Kesuksesan itu ya sebuah keberuntungan gitu, tapi bukan suatu kebetulan. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa usaha gitu. Segala sesuatu ya tentunya butuh perjuangan gitu. Tidak ada yang terkecualikan untuk menjadi seorang penulis yang ternama gitu. Ya, beberapa yang giat menulis itu ya pasti akan menjadi seorang yang sukses gitu. Pokoknya yang pertama itu kalian niat menulis dan misi yang mulia gitu. Ya, pertama-tama kita niat jadi dengan niat itu kita menjadi seorang penulis terkenal itu menjadi suatu ambisi yang wajar gitu. Tapi alangkah baiknya, lebih baik jika niat menulis itu untuk ibadah gitu, sebagaimana yang telah menjadi niat dari kebanyakan dari para penulis, yaitu dengan menetapkan menulis itu sebagai ibadah. Ya, lebih termotivasi gitu untuk menghasilkan banyak karya gitu. Nah, secara tidak langsung kita melakukan ibadah dalam tulisan-tulisan gitu, menebarkan manfaat untuk umat manusia gitu. Jadi yang kedua, kalian harus berlatih menulis setiap hari, di mana seorang itu ingin menjadi pelari, maka haruslah rajin berlari gitu. Nah, seorang perenang rajin berenang, dan penyanyi rajin berlatih menyanyi. Jadi begitu pula dengan seorang penulis, harus rajin menulis ya. Latihan terus selalu membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jika ingin menjadi seorang penulis, ya tidak ada jalan lain gitu, lebih mudah ya mulai menulis gitu, dan konsisten dalam melakukan setiap hari gitu. Tidak penting tulisan tersebut bagus atau tidak, karena semua yang bagus itu memerlukan proses gitu. Jangan menginginkan tulisan yang bagus ketika berlatih gitu, ya cukup tulis apa yang ingin kalian tulis gitu. Nah, yang ketiga itu kalian membaca minimal 3 buku per minggu gitu. Rajin membaca gitu, salah satu modal dari faktor penting gitu untuk menjadi seorang penulis handal. Dengan membaca itu kita bisa belajar bagaimana seorang penulis itu menyampaikan pemikiran pembaca gitu. Kayak
membaca produk tulisan itu kan merupakan bagian dari belajar menulis. Nah, selain itu membaca itu juga menambah wawasan gitu dan membuka pikiran kita terdapat ide-ide untuk menulis gitu. Nah, itu tidak apa ya, ya cukup mudah gitu, tidak begitu sulit gitu bagi kita. Jadi rutin membaca setidaknya 3 buku setiap minggunya gitu. Jadi yang keempat itu kita rajin mengamati dan juga melakukan traveling gitu, dimana ilmu dan wawasan itu tidak hanya diperoleh dari bentuk tulisan saja, tapi dapat diperoleh dengan mengamati segala sesuatu di sekitar kita, memperhatikan alam dan juga melakukan traveling. Misalnya, banyak hal di sekitar kita gitu menjadi bahan untuk diamati, mulai dari kehidupan sosial atau agama gitu. Jadi, perilaku manusia itu ada konflik, ada pengalaman, ada perjalanan, juga bisa menambah referensi kita dalam menulis gitu. Ya, selain gemar membaca, ya juga senang gitu melakukan traveling gitu, misalnya gitu mengunjungi 59 negara atau 270 kota gitu di dunia. Dan sebagian besar kan cerita-cerita novel itu diambil dari hal-hal atau kejadian yang ditemui sepanjang jalan gitu. Yang kelima itu jangan pernah merasa hebat, di mana sebuah karya itu diapresiasi. Jangan lantas menjadi seorang sombong atau besar kepala atau mulai enggan belajar gitu. Seorang penulis yang hebat itu pantang merasa cukup gitu. Ketika karya dipuji, itu ada baiknya kita terus belajar untuk mendapatkan wawasan baru, menghasilkan banyak karya gitu yang jauh lebih luar biasa. Jadi mampu mempertahankan eksistensi di dunia kepenulisan gitu hingga sekarang. Dan yang keenam mungkin menuliskan mimpi, gimana salah satu inspirasi Asma itu kayak diperoleh melalui inspirasi kayak asmara gitu. Di situ kayak mimpi kan, menuliskan mimpi, kayak menceritakan asmara kita, memimpikan seseorang gitu, tentang asmara kita gitu. Nah, itu diperoleh mimpi-mimpi yang mengisi tidur kita, dimana berusaha mengingat dan menuliskan lagi mimpi-mimpi indah itu gitu. Begitu terbangun, ya mimpi itu merupakan salah satu sumber ide cerita yang tidak boleh diremehkan. Nah, yang ketujuh itu tidak jerah gitu mengirim ke penerbit, gimana sesuatu hal yang fatal gitu bisa mengakibatkan kegagalan bagi seseorang penulis. Ketika kita menyerah dalam mengirimkan karya ke media, itu dia dibutuhkan kesabaran gitu atau kontinuitas. Jadi penulis terkenal itu juga pernah mengalami penolakan atau jatuh berkali-kali gitu, tapi tetap aja bangun. Jika mereka dulu menyerah, ya mungkin kita tidak bisa membaca karya-karya hebat yang mereka hasilkan gitu sampai saat ini. Nah, jadi banyak sekali tips-tips yang membuat kalian semangat lagi, dan barangkali kalian tergolong orang-orang yang bercita-cita menjadi seorang penulis sukses dan penulis pemula yang merasa bahwa proses menulis itu hingga sampai ke penerbit gitu ya proses yang sangat rumit, tapi ya tetap percaya diri, kalian bisa sampai ke penerbit dan bisa diterima di penerbit manapun. Percaya bahwa persepsi itu ketika kita belum memahami seluk-beluk menulis dan penerbit buku itu akan lebih mudah menerima kita ketika kita lebih mengetahui dan lebih banyak wawasan tentang kepenulisan. Ketika sudah memegang dan mengaplikasikannya, itu ya di situ adalah kunci kesuksesan kita gitu. Jadi paham diri sendiri dan teruslah menulis. Menulis bisa memiliki dua sisi. Kadang bisa menjadi media untuk menuangkan segala macam ide atau hasil observasi, penelitian atau bahkan perasaan. Tetapi kadang menulis itu seorang justru merasa merasa ingin kayak ingin bantuan gitu, kayak ketika kita sedang buntu atau kesulitan, itu kita memerlukan bantuan dari teman-teman kita gitu untuk mencari ide gitu, atau butuh suasana gitu. Pokoknya kita saling membutuhkan, dan untuk mengekspresikan apapun gitu, maka penulis itu harus mampu menganalisis apa yang menjadi kendala ataupun pendukung keberhasilan untuk menghasilkan tulisan pada setiap
tema yang kita pilih gitu. Dan di situ banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari, terutama kalian harus fokus pada ide baru. Pelajari teknik menulis dengan lebih matang. Sebagian besar penulis sukses itu menyarankan yang terpenting dalam tahap awal menulis itu membuat kerangka besar ide atau materi yang akan disampaikan, kemudian baru menuangkan semuanya dengan utuh gitu. Jangan pernah terhenti hanya karena teknik menulis atau gaya bahasa yang dirasa gitu belum memiliki kualitas yang diharapkan. Banyak di antara penulis pemula itu yang merasa bahwa kualitas tulisan itu, gaya bahasa itu belum memiliki karakter yang kuat gitu. Dan di situ sangat wajar terjadi bahwa di kalangan penulis itu telah memiliki kayak publikasi sebelumnya gitu, kebiasaan untuk membandingkan dengan karya tulis yang diidolakan atau dinilai memiliki kualitas di atas rata-rata yang telah kayak terbukti melalui penerima pembaca yang baik di pasaran atau hal umum yang secara natural yang sering terjadi gitu. Nah, penulis yang telah sukses dengan kalibernya itu ya dahulu ya mungkin mengalami hal yang sama gitu. Tapi mereka memilih untuk terus fokus pada diri sendiri dan sambil terus memperbaiki diri, dan ada baiknya penulis itu fokus pada naskahnya gitu. Karena kualitas itu sangat penting dan akhirnya diterima pembaca gitu dengan baik gitu. Jadi selanjutnya itu kalian luruskan niat dan pelihara motivasi, di mana kita terbuai oleh kenikmatan yang bisa diperoleh ketika mengetahui cara menerbitkan buku atau berhasil mencapai penjualan yang baik gitu. Nah, selain tambahan penghasilan, nama kita juga semakin harum bisa diperoleh dengan keberhasilan menulis gitu. Ya, perlu diingat bahwa yang terpenting dalam menerbitkan buku itu ya karya kita bermanfaat bagi orang lain. Penulis harus fokus pada niat dan juga motivasi diri gitu untuk mempertahankan kualitas tulisan, dan tidak hanya sekedar memenuhi tren pasar juga, tapi memberikan ide dan juga informasi yang baru kepada masyarakat yang mengandung persuasi positif untuk sudut pandang atau gaya hidup yang lebih baik gitu. Jadi selanjutnya kalian riset penerbit yang terbaik, dimana ketika penulis itu berhasil menyelesaikan naskah, ya langkah selanjutnya menentukan penerbit yang terbaik gitu. Perlu diingat bahwa terbaik di sini tidak bisa digeneralisasikan kayak terbaik itu untuk penulis A itu belum tentu terbaik untuk penulis B. Jadi penulis itu harus paham kondisi masing-masing untuk menentukan penerbit mana yang paling sesuai dengan harapan dan proyeksi ke depan terhadap buku yang akan diterbitkan gitu. Karena kondisi keuangan penulis itu serta faktor lainnya itu bisa menjadi sangat subjektif gitu. Jadi terus berkarya, dan jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang hobi menulis itu dapat terus dilakukan itu ya dengan kita harus memiliki niat dan kebiasaan juga. Jadikan menulis itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, bukan hal yang membosankan. Jadi lebih baik untuk kalian berpikir positif dalam menulis dan jangan mudah untuk terpengaruh kepada hal-hal yang mungkin membuat kalian menyerah dalam menulis. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas undangannya, semoga bermanfaat pada hari ini dan semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.